Selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua. Hari demi hari kita bisa ada sampai detik ini hanya karena Tuhan yang memimpin langkah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, karena dari Dialah pertolongan kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Masyurkanlah Raja kita di atas segala raja. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergema. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Alangkah indahnya jikalau setiap hati kita, setiap umat Tuhan memuji dan memasyurkan Raja di atas segala raja. Marilah lebih dalam lagi kita datang menyembah Tuhan, dan mari kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Katakan, kutinggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
kebenaran selamanya. Saudaraku, hanya oleh karena Yesus sajalah kita dilayakkan untuk datang beribadah, menyembah Dia, memuji Tuhan pada saat ini. Sesungguhnya saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita seringkali, bahkan dulunya kita hidup dikuasai oleh karena keberdosaan kita. Sehingga Tuhan Yesus berkata bagi kita, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Marilah terus hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Marilah terus hidup di dalam memohon pengampunannya atas kita, saudara. Bila selama ini kita setia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu waktunya kita datang mohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena sekali lagi hari ini ada kesempatan bagi kami bersama umat-Mu, bersama keluarga kami untuk datang menyembah kepada Tuhan. Ini syukur kami karena Tuhan memberikan sekali lagi kesempatan bagi kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami juga sadar siapakah diri kami Tuhan. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Namun seringkali kami hidup di dalam keberdosaan kami. Kami tidak hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami melakukan apa yang kami mau oleh karena keberdosaan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ada banyak dosa yang kami lakukan dengan perbuatan, perkataan, pikiran dari setiap hati kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau melayakkan kami saat ini. Dan Engkau melimpahkan kami anugerah pengampunan-Mu detik ini juga. Sehingga kami senantiasa bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah saat ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena kami percaya Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semuanya dimanapun kami berada. Demi Kristus Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya oleh karena penebusannya sajalah, hanya oleh karena pengorbanan dan pengampunan Tuhan sajalah engkau dan saya menjadi umat pilihannya. Saudara, biarlah pengampunan dan kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan yang telah kita terima dan telah kita alami menjadi pengikat di antara kita satu dengan yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan berbicara bagi setiap kita. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oleh karena kekuatan kasihlah kita mampu melewati suka duka dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam segala kondisi yang boleh kita alami. Sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Biarlah setiap kita bersama-sama bersukacita dan mengatakan, ku cinta keluarga Tuhan karena ada kasih di dalamnya. Cinta keluarga Tuhan Terjalin mesra sekali, terjalin
mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan dengan lebih semangat lagi. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saudaraku, nyanyian kita Ku Cinta Keluarga Tuhan, karena di dalamnya ada kasih Tuhan. Di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, di dalam komunitas kita dimanapun kita berada, biarlah kasih itu tetap ada. Dan biarlah kita berkata, aku dan seisi rumahku mengasihi Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu. Bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan dan mengandalkanmu. Bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Katakan melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku.
Ku katakan melayani Tuhan seumur hidup kita. Melayani Tuhan seumur hidupku. Saudara, alangkah indahnya bila umat Tuhan, keluarga, anak-anak Tuhan bersatu hati, mengasihi dan melayani hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku memilih untuk setia, menyembah dan hanya beribadah kepada Tuhan saja. Itu berarti saudara dan saya bersedia mengandalkan Dia dalam segala tantangan dan persoalan hidup yang boleh kita alami. Oleh karena itu saudara, marilah kita senantiasa mencari kehendak Tuhan dan berseru hanya kepada Dia. Kita perlu Tuhan yang siap menuntun saudara dan saya. Oleh karena itu, katakan saudara, Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari Engkau Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu,
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Benar ya Tuhan, kami sangat perlu dan butuh Tuhan. Melewati hari-hari kami di dalam berbagai pergumulan yang ada. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh banyak orang oleh karena penderitaan, kekurangan, bahkan sakit penyakit, termasuk penganiayaan. Tuhan, Engkau tahu semuanya itu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan yang memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan sukacita untuk tetap kuat melewati hari-hari kami, apapun kondisi yang terjadi. Engkau juga tahu Tuhan, para pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Berikan mereka hikmat bijaksana tidak mengambil setiap keputusan yang ada. Engkau tahu Tuhan setiap keluarga anak-anak Tuhan dimanapun berada dalam segala pergumulan mereka, kerisauan mereka, kekhawatiran mereka. Tuhan Engkau tahu dan Engkau juga jawaban bagi mereka sesuai dengan rencana dan juga apa yang telah Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang kami gumulkan dalam sebuah pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Oleh karena itu kami tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Ketika ada keluarga yang mengalami berbagai konflik yang tidak habis-habisnya, hari demi hari, tahun demi tahun, biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan. Bila ada pergumulan pribadi, lepas pribadi jemaat-Mu, biarlah Tuhan juga menjawab mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ada banyak saudara kami yang sakit, lemah tubuh. Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan, penghiburan, kekuatan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih tahu segala sesuatu. Dan Engkau juga yang memberikan jalan keluar dalam segala sesuatu. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Ini hidup kami. Ini pergumulan kami di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, di dalam negara kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Kami hanya pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yakinlah saudara, bahwa tiada seorang pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ia sungguh mengenal siapa dan isi hati kita. Bila engkau saat ini sedang mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan masalah kesehatan, bahkan di dalam peran kita dimanapun kita berada, percayalah bahwa ada satu pribadi yang lebih peduli kepada saudara, yang memampukan saudara bisa hidup dan melewati segala suka duka di dalam kehidupanmu. Dan melalui firman-Nya lah kita dituntun dan kita menjadi kuat. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali
di minggu ini dan sungguh anugerah Tuhan, minggu kedua kita semua sehat dan bukan minggu kedua, seterusnya Tuhan membawa kita keluar melewati wabah virus corona ini dengan selamat semuanya. Saya berdoa jemaat Tuhan semua dalam keadaan sehat. Senang kita masuk dalam satu perenungan firman Tuhan yang berbicara tentang keluarga zaman now. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pimpin kami anak-anak-Mu, bahwa kami terus mengerti akan isi hati-Mu. Dan terima kasih kami naikkan kepadamu karena Engkau peliharakan setiap keluarga kami dengan sehat. Bahkan di minggu kedua bulan Mei ini, di pagi ini kami berkumpul bersama keluarga, boleh mengikuti ibadah dalam setiap keluarga kami. Mari kami minta kehadiran Yesus dan pimpinan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, kuduskan mulut bibir lidah hamba-Mu, dan biar menjadi alat saluran berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga zaman now. Itu yang menjadi tema kita di Hari Ibu. Dan saya mau ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua wanita-wanita hebat yang telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan menjadi penolong dalam setiap keluarga. Saya percaya bahwa apa yang diungkapkan oleh Kejadian pasal 1 ayat 28. Saya bacakan dulu kita bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata beranak cuculah dan bertambah banyak ini adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada manusia ketika manusia itu belum jatuh dalam dosa. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan perintah ini tentunya berubah dalam arti kemampuan manusia menjalankan perintah ini. Enggak semudah seperti Taman Eden. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perintahnya tetap sama. Kemampuan manusia menjalankan perintah ini, anak cucu itu tidak lagi semudah ketika mereka tidak berdosa. Karena anak cucu yang dilahirkan itu sudah di dalam keadaan berdosa. Saudara, bahkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, 18 dan 22 berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, dua hal ini saya garis bawahi bahwa manusia belum jatuh dalam dosa. Ketika Kejadian pasal 1 ayat 28, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, manusia belum jatuh dalam dosa. Dan bayangkan, belum jatuh dalam dosa saja, manusia membutuhkan anugerah Tuhan, apalagi udah jatuh dalam dosa. Dan kalau kita lihat lagi Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan menempatkan manusia di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, mudah tidak memeliharakan taman itu dalam keadaan Adam dan Hawa menerima perintah tersebut. Mereka sekali lagi tidak mengalami kesulitan. Karena mereka memiliki sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, mereka belum jatuh dalam dosa. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka untuk mengemban dan melakukan perintah ini tidak mudah. Wah, anak-anak yang dilahirkan rasanya kok jadi begini, makin zaman, makin berubah zaman, makin berbeda, makin nakal ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika kita melihat firman Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 18 dan 22. Saya mau jelaskan lagi. Jemaat, saya bacakan. Perhatikan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara, seluruh kisah Kejadian pasal 1 dan pasal 2, sekali lagi saya tekankan bahwa di situ manusia belum jatuh dalam dosa.
Dan apa yang terjadi dalam keadaan manusia yang tidak berdosa tersebut, laki-laki pun dikatakan tidak bisa tanpa penolong. Lihat, apalagi setelah jatuh dalam dosa. Jadi lihat ya, ketika firman Tuhan beranak cuculah, ketika firman Tuhan berkata usahakanlah taman ini, ketika firman Tuhan berkata tidak baik seorang diri saja diberikan penolong, itu semua manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, berbeda semuanya. Nah, karena itu saya ingin ajak saudara melihat apa sih tantangan keluarga zaman now. Kita bersama-sama memikirkan tantangannya seperti apa. Saudara, yang pertama kita mengalami sebuah tantangan di mana zaman sekarang adalah zaman dengan kemudahan mendapatkan informasi yang begitu luar biasa. Nah, keluarga-keluarga rumah tangga memiliki kemampuan informasi yang begitu dahsyat. Saudara, saya kasihkan satu gambar. Saudara lihat, ini yang kita hadapin tantangannya. Saudara lihat gambar tersebut di layar saudara. Bapak, anak, ibu duduk di satu sofa, masing-masing sibuk dengan kegiatan masing-masing. Masing-masing pegang gadget. Masing-masing dipenuhi dengan informasi yang luar biasa mengalir. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nasihat saya untuk keluarga zaman now dengan tantangan informasi yang sedemikian luar biasa, maka orang tua zaman now harus memberi contoh pada anak, bukan nasihat. Saudara, ketika kita memberi nasihat, kita tidak memberi contoh, nggak akan didengar. So kita bilang jangan pakai HP, tangan kita pegang HP, nggak mungkin dia lepas HP. Kita berkata jangan nonton HP, jangan nonton itu. Dibilang terus Bapak nonton apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di layar saudara, saudara lihat bahwa contoh yang dibutuhkan oleh anak, karena anak zaman now, kan keluarga zaman now, berarti anak zaman now, akan lebih mencontohi, mengikuti teladan. Jadi berikan anak apa? Berikan anak pengalaman, bukan benda, bukan barang, bukan uang. Nah, kalau pengalaman berbicara, kita sama anak main sepeda. Saudara, saya ngajarin anak saya naik motor. Tapi saya jelasin ke dia, kamu belum 17 tahun. Jadi belum ada SIM, belum boleh pakai motor. Kamu saya ajarkan skill kemampuan naik motor di dalam kompleks saja. Dan ingat, kamu udah bisa sepeda. Kenapa papa ngajarin kamu? Supaya dia punya kesan, karena anak saya yang pertama diajarin sopir, bisa motor. Dan dia cerita dengan bangganya, waduh itu ya, dia masih ingat nama sopirnya, Pak Taslim. Saya bisa motor, itu karena dia. Saya belajar sepeda karena dia. Nah, saudaraku yang terkasih Tuhan, saya bersyukur. Untung sebelum dia ngomong begitu, saya udah sadar. Di masa work from home, PSBB di Jakarta, saya ajak anak saya yang kedua, saya ajarkan dia naik motor. Tapi dia kurang berminat seperti anak pertama. Saya pikir besok dia akan ajak saya naik lagi. Dia gak inget, dia gak ngajak saya naik motor lagi. Dia memang lebih senang naik sepeda. Tapi saudara, berikan anak pengalaman, bukan benda. Anak sekarang butuh contoh, bukan butuh nasihat. Saudara, ketika kita mau memberi nasihat, nasihat itu kita ubah menjadi sebuah contoh, dia akan lebih mudah nangkep. Saudara yang terkasih Tuhan, saya ajak mereka untuk sama-sama nih. Saya ingin mereka punya pengetahuan tentang seorang wanita tapi bisa berkarir di dunia internasional, CEO. Saudara, hari itu saya ajak mereka melihat seorang CEO perempuan dari sebuah handphone merek Xiaomi yang sedang launching, Xiaomi Note 9. Nah, ini kalau anak milenial yang menyaksikan tayangan ini pasti senyum-senyum di rumah. Saudara, saya buka buat mereka, saya cari, saya sodorkan di depan mereka. Malam hari kita nonton sampai malam jam 11. Selalu saya nonton, mereka minta beli handphone. Terus saya bilang, Papa kasih nonton bukan supaya kamu minta handphone. Papa kasih nonton supaya kamu ngerti bahwa perempuan itu pinter-pinter, hebat-hebat, bisa jadi seorang CEO di kelas internasional. Anak saya perempuan, tiga-tiganya. So, yang terkasih Tuhan, zaman sekarang keluarga now tantangannya adalah informasi yang begitu terbuka, yang begitu lebar, begitu membanjiri anak-anak kita. Dan anak-anak kita adalah generasi Google. Anak-anak kita dididik oleh Google. Saudara tahu bahwa anak muda saya ketemu, mereka bahkan dengar khotbah berkata, belum tentu benar pendeta ini. Kaget
Kaget saya, kenapa belum tentu benar? Dia bilang enggak, buka aja di YouTube. Ayat-ayat yang itu juga ada di bahasa pendeta lain, saya dengar beda kok. Soalnya bayangkan, anak zaman sekarang adalah anak-anak yang bukan hanya dengar satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Sama seperti hari ini, saudara dan keluarga menyaksikan saya berkhotbah. Jangan-jangan nih sore nanti, lihat lagi yang lain lagi, searching lagi yang lain. Karena itu, saudara zaman sekarang bukan lagi seperti zaman dulu. Keluarga zaman now beda lagi dengan zaman old. Kalau zaman old handphonenya kayak begini nih. Nah lihat di layar saudara. Saudara mungkin mulai tersenyum. Senggol kanan kiri yang udah di atas usia 40. Udah mulai lihat gambar di televisi yang modelnya Nokia seperti itu. Kita mulai ngerasakan iya ya kita udah jadul. Keluarga zaman now tantangannya apa? Selain informasi yang begitu luar biasa. Tantangannya adalah membangun relasi yang sehat. Saudara, kalau kita mau menjawab tantangan zaman sekarang, maka keluarga zaman now harus membangun relasi yang sehat. Karena yang tidak sehat itu begitu luar biasa menggerogoti. Saya kasih contoh di Alkitab. Saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ya ayat 1, perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang yang masa yang sukar. Saya kasih warna kuning, masa yang sukar. Saudara, kita sukar ya zaman sekarang ya. Apa yang sukar? Oh, corona. Bukan hanya itu. Saudara, semakin zaman bergerak, kita yang sudah ada umur makin ngerasa kita sukar. Saudara, zaman dulu kita bisa hormat sama orang tua. Saya, sepeda rantai saya copot. Saya datang ke papa saya, "Pak, rantai copot, gimana pasangnya?" Dipasang. Saya pakai contoh ini karena sebelum kesini anak saya rantai sepedanya copot. Dia pakai sarung tangan plastik, dia keluar. "Ih, Aurel, mau kemana?" "Rantai sepeda copot, saya mau pasangin." "Minta tolong papa, saya udah mau berangkat khotbah." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Pagi ini saya mau mengatakan kepada setiap kita dari Sion HK dan setiap yang menyaksikan tayang ini, bahwa Alkitab mengatakan ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, kita sukarnya apa? So bayangin, zaman dulu hormat sama orang tua muda. "Pak, sepeda saya ini," dibenerin. "Pak, mobil saya ini, mobil kecil yang kita main, diganti baterai." Zaman sekarang, kita orang tua yang minta tolong sama anak. "Pak, ini handphone papa kenapa nih?" "Mana Pak?" Gitu aja gak bisa. "Sini Pak." Dia bisa. Kita gak bisa. Nah saudara, mengapa anak sekarang suka menghormati orang tua? Karena dia ngerasa besar, dia ngerasa gue bisa. "Ah mama jadul, gitu aja gak bisa." Nah saudara, masa sukar ini, saya garis pakai kata masa sukar, yang bahwa kita itu, saudara, jalan aja anak sekarang itu ya, udah gak takut saudara. Yang penting ada handphone di tangan. Anak saya pergi nih, ke gereja. Pulang jam 9.30. Gimana pulangnya? Loh, kok tanya gimana pulang? Ya pulang. Ya pulang gimana malam begitu siapa yang antar masuk kita? Kita khawatir. Anak saya jawabnya gampang. "Yang penting mama isi pulsa OVO. Kalau ada uang saya bisa pesen. Mau Gojek, mau Grab, mau apa. Semua ada di Jakarta." Contoh. Dulu ayo gimana? Beda kan? Anak zaman sekarang gak akan nanya kita alamat. "Sherlock dong Pak." Jadi kalau ada yang masih minta alamat, itu udah jelas umurnya di atas 45 ke atas. Saudara, kalau lihat orang bawa mobil, turun ke jalan. Nanya, "Ini jalannya kemana ya?" Itu udah ketahuan walaupun turun dari mobil mewah. Kalau nanya jalan, umurnya pasti di atas 40-an. Nah, keluarga zaman now ingat. Jangan sampai salah ya. Kalau turun, nanyanya anak muda lagi, langsung anak muda lihat. Mobil mewah, BMW, turun nanya jalan, langsung dijawab, "Emang gak punya handphone om?" Saudara, perhatikan baik-baik. Kita zaman sekarang gak gampang. Sukar saudara, menyesuaikan diri. Tapi saya mau berkata, siapa yang boleh menyesuaikan diri dengan siapa? Anak belum pernah punya pengalaman jadi orang tua. Tapi sebagai orang tua, kita udah punya pengalaman jadi anak. Jadi kalau ada ibu-ibu, emak-emak yang berkata, "Saya susah mengerti anak saya. Saya sulit memahami anak saya." Anaknya ngomong, "Saya juga susah memahamin mama."
Saya mau tanya, yang lebih susah siapa? Yang lebih susah anak. Karena anak kan gak pernah jadi mama. Belum punya pengalaman menikah, belum punya pengalaman jadi anak. Nah, kita yang udah pernah pengalaman jadi anak, kita aja gak mampu memahami. Apalagi dia selalu memahami kita. Nah, saudaraku yang terkasihan Tuhan, karena itu keluarga zaman now ingat apa yang terjadi dengan Absalom. 2 Samuel pasal 18 ayat 18. Perhatikan baik-baik di layar saudara, saya bacakan. Suatu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sebuah tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Nah, kita lihat. Jemaat terkasih Tuhan. Absalom dituliskan di 2 Samuel pasal 18 ayat 18. Aku tidak ada anak laki-laki. Benar gak Absalom gak punya anak laki-laki? Saudara, saya buktikan ya. Di dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 27. Absalom punya 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi kalau Absalom bilang gak punya anak laki-laki, sebenarnya masalah di mana? Saudara, di ayat itu dikatakan melanjutkan. Saudara meneruskan warisan. Warisan legacy dari kehidupan Absalom. Keluarga zaman now ingat bahwa ketika kita membentuk keluarga, kita harus memperhatikan bagaimana nantinya keluarga kita, anak-anak kita, jangan seperti terjadi keluarga Absalom. Punya 3 anak laki, 1 anak perempuan, tetapi dituliskan Absalom merasa gak punya anak laki-laki. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Absalom berkata gak punya anak? Kenapa Alkitab catat begitu? Jawabannya adalah karena Absalom tidak meninggalkan warisan legacy di kehidupannya buat anak-anaknya. So, saya mau tanya, Anda yang di rumah, yang live streaming, yang hari Minggu pagi ini, Jemaat Sion HK, tanya diri kita, legacy apa yang kita tinggalkan buat anak-anak kita? Warisan apa yang kita tinggalkan? Bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan hanya benda. Saudara, ada mewariskan apa yang bernilai kekal bagi hidup anak-anak kita? Jangan cuma sibuk. Keluarga zaman now harus ingat tantangan di zaman now yang pertama tadi, harus informasi. Dan yang kedua tadi adalah membangun relasi yang sehat. Nah, Absalom gak punya relasi yang sehat dengan anak-anaknya. Absalom gak punya relasi yang sehat dengan papanya Daud. Absalom adalah anak yang memberontak sama papanya. Saudara lihat, Absalom punya keluarga yang berantakan juga. Jemaat terkasih dalam Tuhan. Keluarga zaman now punya tantangan ketiga. Tantangan ketiga, pertumbuhan iman. So di tengah arus informasi, di tengah kehidupan, relasi yang begitu banyak tantangan yang tidak sehat. So tahu, pertumbuhan iman menjadi tantangan keluarga zaman now. Di masa ini PSBB mengejutkan. So tahu ada survei dan ini benar-benar sebuah survei membuktikan kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Mazmur pasal 22 ayat 30 berkata demikian, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Sebagaimana Daud mencatat bahwa anak-anak cucu akan beribadah kepada Tuhan. Dimulai dari keluarga yang memiliki pertumbuhan iman. Keluarga zaman now jangan hanya fokus kepada kesibukan, pencapaian, karir dan segala hal. Apalagi di masa seperti ini. Masa di mana kita dibatasi kegiatan di luar. Ini kesempatan yang justru harus dipakai bersama keluarga nyembah Tuhan. Hadirkan sebuah pergaulan dengan Tuhan yang sehat dan dicontoh oleh anak-anak. Hadirkan sebuah kehidupan di mana kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Saudaraku,
hadirkan mesbah di tengah keluarga kita. Jemaat terkasih dalam Tuhan, minta doa agar hadirat Tuhan itu turun atas rumah tangga kita. Pertumbuhan iman yang sehat. Ini yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 22 ayat 30. Anak-anak cucu akan beribadah kepada Tuhan. Daud begitu bermotivasi, begitu rindu bahwa anak cucunya beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya mau tanya, rindukah saudara anak cucu saudara beribadah kepada Tuhan? Saat ini menyaksikan tayangan ini di pagi hari ini, saya mau tanya, di mana anak-anak saudara? Ketika Bapak Ibu duduk menyaksikan, apakah mereka juga mengikuti sekolah minggu yang disiarkan oleh gereja saudara? Saudara, apakah anak-anak itu benar-benar bisa menceritakan Tuhan kepada angkatan yang akan datang? Daud berkata, anak-anak cucu akan beribadah kepada Tuhan, bukannya beribadah, tetapi menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Berarti sampai cicit. Saudara, doa saya untuk keluarga saya adalah bahwa keluarga ditegakkan di hadapan Tuhan sampai anak cucu dan cicit. Saudara, saya sangat kagum kepada Daud. Ketika saya pelajari kehidupan Daud, bagaimana dia mengalami janji Tuhan, akan Tuhan tegakkan keturunannya. Daud bersyukur kepada Tuhan. Dan terbukti di Mazmur ini Daud berkata, dia bersyukur bukan hanya kerajaan yang dikokohkan, tetapi dia rindu anak cucunya beribadah dan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada angkatan yang akan datang. Yuk, gereja boleh tutup sampai Agustus, belum ibadah. Tapi betapa luar biasanya gereja saudara. Segera menjalani sebuah live streaming, dibuatkan rekaman, disiarkan, ada sekolah minggu. Karena kita rindu anak-anak pertumbuhan imannya tetap terjaga di keluarga zaman now. Keluarga zaman now jangan tinggalkan pertumbuhan iman. Saudara, lihat kembali di layar saudara. Ada ayat terakhir yang ingin saya bagikan untuk saudara. Bagaimana keluarga bertumbuh dalam iman. Keluarga zaman now yang begitu banyak tantangannya. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di layar saudara, saya berikan warna untuk 3 kalimat. Saling mengasihi, harus saling mengasihi, saling mengasihi. Diulang 3 kali. Kalau di dalam Alkitab ada pengulangan, penekanan, itu berarti sangat penting. Nah, di konteks ayat ini, dikatakan di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ciri-cirinya orang tahu murid apa? Saudara, ayat ini dituliskan Yohanes dengan memakai konsep baju, pakaian, ciri khas zaman dulu. Dengan kata demikian semua akan tahu, itu ciri maksudnya. Saudara lihat di layar saudara, saudara bisa lihat pakaian, tentara ini langsung tahu ini tentara mana. Tentara Romawi. Saudara, waktu Yohanes menulis ayat ini, saudara dia mengatakan orang akan tahu ciri-ciri anak murid Tuhan itu seperti apa. Saudara, zaman dulu ciri tentara Romawi itu dari jauh ketika dilihat langsung orang tahu itu tentara Romawi. Sekarang lihat gambar yang kedua. Saudara, orang Israel tahu semua. Waktu lihat gambar ini langsung tahu itu apa. Orang apa? Farisi. Saudara, kalau dalam dunia kita lihat oh orang dari budaya ini, dari pulau ini, kita lihat bajunya tahu. Nah, Yohanes waktu menuliskan ini ketika memakai kata demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Jadi maksudnya Yohanes, kamu seperti tentara Romawi yang ciri-cirinya dari jauh orang lihat pakaiannya tahu ini tentara Romawi. Farisi orang lihat langsung tahu ini Farisi. Maka orang Kristen harus berpakaian perbuatannya itu kasih. Jadi kalau orang melihat itu orang Kristen, dari mana tahu? Dari perbuatannya, pakaiannya itu ada perbuatan kasih.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluarga zaman now. Zaman boleh berubah, teknologi boleh makin maju. Bahkan di masa seperti ini kita mengalami goncangan di tengah keluarga masalah ekonomi. Saya tahu ini masa yang berat. Saya dengar banyak keluarga kehilangan pekerjaan. Banyak suami kehilangan pekerjaan. Banyak suami di PHK. Banyak istri kesulitan. Bahkan sekolah-sekolah dapat kabar minta pengurangan biaya sekolah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan di masa apapun juga, kasih tidak boleh meninggalkan sebuah keluarga. Dengar baik-baik. Zaman boleh berubah. Standar teknologi berubah. Tata ibadah cara seperti ini live streaming. Tapi kasih dalam keluarga harus tetap ada. Saudara, kasih itulah yang menjadi pakaian orang Kristen. Menjadi ciri khas orang Kristen. Kehidupan dalam kasih. Dari mana orang tahu itu keluarga Kristen? Kasih. Keluarga zaman now. Kita memang hidup dalam tantangan arus informasi yang luar biasa. Kita hidup di tengah kondisi tantangan yang begitu banyak bertubi-tubi. Tapi hari ini saya mau berkata, pertumbuhan iman itu ditunjukkan melalui kehidupan dalam kasih. Ayo, seperti seruan Yohanes, saya mau tutup khotbah ini berkata, dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu keluarga zaman now, bukan dari gadget yang kau miliki. Orang akan tahu kita keluarga zaman now, bukan dari canggihnya rumah tangga kita dengan alat-alat yang kita punya. Orang akan tahu keluarga kita keluarga Kristen, bukan hebatnya anak kita dalam pendidikan, kalirnya. Orang akan tahu keluarga zaman now bukan karena pernikahan kita dilangsungkan di gedung yang seperti apa. Atau melakukan sesuatu yang seperti dunia. Enggak. Tapi orang tahu itu keluarga Kristen. Dari mana? Walaupun zaman now, orang tahu itu keluarga Kristen. Dari kasih. Saudara, kalau kasih ada di keluarga, maka di situ ada Kristus hadir di dalamnya. Karena Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Yuk, kita sama-sama berdoa, kita minta Tuhan. Di tengah zaman seperti ini, keluarga zaman now, tetap tegak berdiri. Yaitu keluarga-keluarga Kristen. Dalam pertumbuhan yang sehat, dalam komunikasi yang sehat, dalam pertumbuhan iman yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga. Di hari Ibu kami berdoa saat ini. Bahwa Engkau terus mengasihi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan penolong. Dan Engkau sadarkan kami di dalam firman-Mu seorang penolong yang bukan dari debu dan tanah seperti Adam. Yang diciptakan dari debu tanah. Tapi dari tulang rusuk. Yang artinya begitu kuat, begitu kokoh. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu yang baik bagi keluarga kami. Hamba berdoa untuk setiap keluarga yang menyaksikan live streaming ini. Biarlah kasih Tuhan yang sempurna turun atas setiap rumah tangga. Biarlah kemurahan Tuhan menyertai, belas kasihan Tuhan menyertai. Sehingga di tengah arus informasi yang begitu rupa, setiap keluarga tetap menghadirkan teladan yang baik. Bukan hanya bisa berkata-kata memberi nasihat, tapi memberi teladan yang baik. Tuhan Yesus, hamba berdoa di masa corona seperti ini setiap keluarga mengerti bahwa kehidupan relasi yang sehat yang saat ini boleh terbangun di tengah situasi seperti ini. Di mana anak-anak begitu banyak waktu di rumah. Keluarga-keluarga begitu banyak waktu di rumah. Tuhan berkati relasi yang terbangun dengan sehat. Dan tidak lupa hamba meminta di hadapan-Mu. Berkati Tuhan keluarga zaman now memiliki pertumbuhan iman di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang merindukan. Bahwa kami di hadapan Tuhan kami akan berdiri memberikan pertanggungjawaban. Bagaimana mengasuh, membesarkan anak-anak kami. Dan memberi pertanggungjawaban bagaimana kami menjalankan rumah tangga kami. Karena hamba berdoa untuk setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Seluruh jemaat Sionaka. Setiap yang mendengarkan live streaming. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong seperti Daud.
boleh setiap keluarga berkata, anak cucu kami beribadah kepada Tuhan. Bahwa angkatan yang akan datang akan mendengar nama Tuhan. Bahwa kami akan memberikan keluarga kami berpakaian, perbuatan yang penuh kasih. Karena itulah tanda keluarga Kristen. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ingin seperti Absalom yang punya tiga anak laki-laki. Yang punya satu anak perempuan. Tapi berkata tidak punya anak laki-laki. Karena tidak memiliki warisan yang diturunkan. Hamba berdoa setiap keluarga mendengarkan tayangan ini menyadari. Setiap remaja, setiap generasi milenial, generasi zaman now menyadari. Bahwa benar-benar Tuhan menginginkan kami semua. Hidup mewarisi iman di bumi ini. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan menemukan iman itu dalam keluarga kami. Hamba-Mu selesai mengajarkan kebenaran-Mu. Tapi bila kebenaran firman Tuhan itu terus digoreskan setiap hati anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah live streaming ini. Saya percaya dimanapun kita berada, bersama siapapun saat ini di keluarga kita, berkat Tuhan tercurah atas kita. Mari berdiri bersama-sama dengan sisi keluarga kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ketika kita beribadah tadi kita melakukan dengan penuh sukacita. Dan hari ini yang paling berbahagia adalah para wanita yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan khususnya hari ini adalah hari mama. Apa sih arti seorang mama dalam kehidupan kita? Segala sesuatu yang telah ia perbuat untuk kita semuanya diberikan dengan kasih tulusnya. Dia rela berkorban dengan luar biasa, melahirkan kita. Tanpa lelah ia berjuang untuk masa depan kita. Peluk hangatnya selalu siap untuk kita. Terkadang di tengah sedihnya, lelahnya, ia selalu teringat, ia selalu terlihat paling hebat. Ketika kita menjadi besar, terkadang kita tidak menghargai jerih lelahnya. Tetapi ia tetap memberikan kasih tulusnya kepada kita semua, kepada anak-anaknya. Kasihnya dinyatakan tidaklah melulu untuk mengubah kita dalam sekejap waktu. Karena dia sadar kita sering memberontak dan keras kepala. Namun ia tetap mencintai kita.
memberi ruang bagi kita untuk mengalami perubahan hidup. Sepanjang hari, sangat jarang sekali ada waktu untuk dirinya. Itu sebabnya ia mungkin kelihatan lusuh dan berpenampilan tidak begitu menarik. Tapi tahukah saudara bahwa dia memiliki kecantikan yang ada di dalam dirinya? Kalau saudara perhatikan sikap dan karakternya yang selalu penuh dengan kesabaran, ia selalu ramah, ia selalu lemah lembut, ia melakukan semuanya murni dan tulus untuk anak-anaknya. Saudara, inilah yang akan memperkuat kehadiran seorang wanita di tengah keluarga kita, di dalam hidup kita, bahkan dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu, jangan lupa akan pengorbanan jerih lelah mama kita. Teladanilah kehidupan mereka yang baik waktu mereka bersama dengan kita. Bila saat ini mereka sudah tiada. Dan hormatilah mereka semasa mereka ada hidup bersama dengan kita. Dan ucapkanlah satu kata, I love you, Mom. 谢谢大家。当你老了，头发白了，睡意昏沉。当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春。多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。当你老了，眼眉低垂，灯火昏黄不定，风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。只有
地。当我老了，我要为你唱起这首心里的歌。